Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abelia Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Yatsi Madani dengan program studi ilmu komputer. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang use case dari mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Use case. Jadi apa itu use case? Use case sendiri merupakan deskripsi yang menggambarkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis sistem untuk memahami kebutuhan pengguna dan fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem. Komponen use case. Yang pertama, aktor. Aktor merupakan entitas yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa pengguna manusia, sistem lain, atau perangkat keras. Yang kedua, sistem. Sistem merupakan lingkup dari use case yang mendeskripsikan fungsionalitas yang akan disediakan. Tujuan. Apa yang ingin dicapai oleh aktor melalui interaksi dengan sistem. Yang keempat, alur utama atau main flow, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh aktor dan sistem untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada alur alternatif atau alternative flow, yaitu variasi dari alur utama yang mungkin terjadi termasuk penanganan kesalahan atau situasi khusus. Contoh use case di sini saya memberikan contoh pemesanan tiket pesawat. Sebagai aktornya yaitu penumpang, sistemnya yaitu sistem pemesanan tiket pesawat. Tujuannya yaitu penumpang ingin memesan tiket pesawat untuk perjalanan tertentu. Alur utamanya, penumpang membuka aplikasi pemesanan tiket, lalu penumpang memasukkan detail perjalanan seperti asal, tujuan, dan tanggal. Yang ketiga, sistem menampilkan daftar penerbangan yang tersedia. Keempat, penumpang akan memilih penerbangan. Yang kelima, penumpang memasukkan informasi penumpang, yaitu berupa nama dan kontak. Yang keenam, penumpang melakukan pembayaran. Yang terakhir, sistem mengonfirmasi pemesanan dan pengiriman tiket melalui email. Lalu di sini ada alur alternatif. Jika pembayaran gagal, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Lalu penumpang dapat mencoba metode pembayaran lain. Prasyaratnya adalah penumpang harus memiliki akses ke internet. Yang kedua, penumpang harus memiliki metode pembayaran yang valid. Terakhir ada pasca kondisi. Tiket pesawat berhasil dipesan, maka informasi dikirimkan ke email penumpang. Hubungan antara use case. Yang pertama ada include. Di dalam include ada use case A selalu menggunakan use case B. Digunakan untuk memecah proses besar jadi lebih modular. Lalu contohnya use case checkout, include validasi pembayaran. Ada extend, yaitu use case A bisa memperluas use case B hanya dalam kondisi tertentu. Ini cocok untuk fitur tambahan atau kondisi opsional. Contohnya use case yaitu isi formulir bisa extend ke tampilan bantuan jika user klik tombol bantuan. Generalization yaitu seperti inheritance di OOP, satu aktor atau use case mewarisi perilaku dari yang lain. Contohnya admin bisa menjadi turunan dari user. Jenis-jenis use case. Yang pertama use case fungsional, yaitu menjelaskan fungsi utama dari sistem yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya pemesanan tiket dan pendaftaran pengguna. Yang kedua use case non-fungsional, yaitu menjelaskan kriteria kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem seperti performa, keamanan, dan usability. Contohnya sistem harus dapat menangani 1000 pengguna secara bersamaan. Yang ketiga use case system, menjelaskan interaksi antara sistem dan aktor eksternal.
Contohnya adalah integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, use case proses bisnis, yaitu menjelaskan langkah-langkah dalam proses bisnis yang lebih besar, seringkali melibatkan beberapa sistem atau aktor. Contohnya yaitu proses penggadaan barang dalam perusahaan. Manfaat use case yang pertama yaitu memahami kebutuhan pengguna. Use case membantu tim pengembang memahami apa yang diinginkan pengguna. Yang kedua, komunikasi yang lebih baik. Use case menyediakan bahasa yang jelas untuk berkomunikasi antara pemangku kepentingan, pengembang, dan desainer. Yang ketiga, pengujian yang lebih efektif. Use case dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang skenario pengujian. Yang terakhir, dokumentasi yang terstruktur. Use case memberikan dokumentasi yang terorganisir dan mudah diakses untuk referensi di masa depan. Cara penulisan use case. Yang pertama, identifikasi aktor, tentukan siapa yang akan berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, tentukan tujuan, apa yang ingin dicapai oleh sang aktor tersebut. Yang ketiga, deskripsikan alur utamanya, buat langkah-langkah yang jelas dan logis untuk mencapai tujuan. Yang keempat, identifikasi alur alternatif, pertimbangkan situasi yang mungkin terjadi di luar alur utama. Tentukan prasyarat atau pasca kondisi apa yang harus ada sebelum dan sesudah use case dijalankan. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, pastikan deskripsi mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.